Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Baik Meriksa. Ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah analisa keputusan yang meresum jurnal. Untuk jurnal, saya ambil preferensi objek wisata bahari di Garut dengan metode AHP. Ini diunggah oleh Ungkari pada tahun 2022. Pada jurnal, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria utama yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih objek wisata bahari. Lalu dua, menentukan urutan prioritas antara Pantai Santolo, Sayang Heulang, dan Ranca Buaya. Lanjut ke metode penelitiannya. Pada jurnal penelitian ini menggunakan metode AHP atau analitik hierarki proses. Data diperoleh dari 70 responden yang pernah mengunjungi ketiga pantai. Data diolah dengan software Expert Choice. Tahapan AHP meliputi penyusunan hierarki, perbandingan berpasangan antara kriteria dan alternatif, lalu perhitungan bobot serta uji konsistensi. eh ke landasan teorinya untuk konsep AHP. Jadi AHP adalah metode pengambilan keputusan multikriteria. Kriteria. Prinsip dasarnya adalah membuat hierarki. Ini menentukan tujuan, kriteria, alternatif, lalu membandingkan elemen secara berpasangan, menghitung bobot prioritas dari hasil perbandingan, lalu melakukan uji konsistensi untuk memastikan hasilnya secara valid. Di jurnal, hasil prioritas kriteria eh, ditabelkan menjadi seperti ini. Pertama, eh, kriterianya ada tiga, yaitu aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Untuk aksesibilitas, nilai prioritasnya adalah 44,3%. Untuk atraksi 33,3%. Untuk amenitas adalah 22,4%. Nilai inkonsistensinya untuk aksesibilitas yaitu 0,03, untuk atraksi 0,02, untuk amenitas adalah 0,02. Nah, hasil ini menunjukkan wisatawan paling mempertimbangkan kemudahan akses jalan dan transportasi karena diketahui untuk jalan ke Garut Selatan cukup jauh dan mungkin kalau sepengalaman itu rusak. Di sini ada contoh perhitungan manualnya. Di jurnal tidak disebutkan, jadi saya sebutkan. Nah, untuk menunjukkan dari mana angka prioritas kriteria yang tadi diperoleh, dengan contoh ilustrasinya seperti ini. Yang pertama, matrik perbandingan kriteria. Akses, atraksi, amenitas. Untuk nilai akses, pada akses yaitu satu, untuk atraksinya 2, untuk amenitasnya 3. Untuk atraksi pada akses yaitu 0,3, atraksinya satu, untuk amenitas 2. Untuk amenitas 0,33 pada akses, pada atraksi 0,5, pada amenitas satu. Nah, lalu dijumlahkan untuk setiap kolomnya. Pertama, akses terlebih dahulu. Kolom akses satu ditambah 0,5 ditambah 0,33 sama dengan 1,83. Untuk kolom atraksi yaitu 2 ditambah satu ditambah 0,5 sama dengan 3,5. Untuk kolom amenitas 3 ditambah 2 tambah satu sama dengan 6. Lalu setelah itu lanjut ke normalisasi matriknya. Masing-masing elemen dibagi total kolomnya. Tinggal dibagi saja untuk akses mendapatkan nilai 0,55. Bisa dilihat di tabel berikut. Lalu jika sudah diketahui, tinggal hitung rata-rata barisnya dari prioritas. Jadi ya untuk akses
0,55 ditambah 0,57 ditambah 0,50 dibagi 30 sama dengan 0,54 atau 54%. Untuk aktrasi hmm, senilai 0,30 atau 30%, untuk amenitas 0,16 atau 16%. Nah, setelah disesuaikan dan dikorelasi oleh expert choice, hasil akhir mendekati 44,3, aktrasi 33,3, dan amenitas 22,4. Nah, karena kan ini ilustrasi, mungkin harus lanjut ke expert choice karena untuk bisa mengetahui nilainya sama. Nah, jadi uji konsistensi menunjukkan CR sama dengan 0,03 kurang dari 0,1 sehingga hasilnya konsisten. Ya bentar. Hasil subkriteria. Nah, ini tabel hasil prioritas subkriteria. Fleksibilitas akses jalannya bernilai prioritas 90,5. Untuk akses kendaraan 13,3. Untuk akses informasi 11,5. Untuk atraksi waktu si eh, prioritasnya 12,8, waktu doda 11,4, waktu boy 3,6, waktu stay 5,5. Untuk amenitas tempat ibadahnya 6,3, toilet umum 5,1, gazebo 2,2, rumah makan 3,1, parkir 4,4, dan kantor informasi 1,3. Hasil ini ada pada jurnal. Lanjut ke prioritas alternatif. Tabel hasil prioritas objek wisata untuk ranking pertama. Alternatif yaitu Pantai Santolo dengan nilai prioritas 41,9. Ranking 2 yaitu Sayang dengan nilai prioritas 38,7. Ranking 3 yaitu Pantai Ranca Buaya dengan nilai prioritas 19,3. Jadi Pantai Santolo menjadi prioritas utama karena eh, akses, akomodasi, dan fasilitas yang lebih baik. Lanjut ke implementasi. Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal, pengelola wisata dapat melakukan pertama, meningkatkan akses jalan dan transportasi. Yang kedua, memperkuat daya tarik pantai dengan wahana dan aktivitas. Yang ketiga, menambah fasilitas penting seperti toilet, parkir, rumah makan, dan tempat ibadah. Sebagai penutup, bisa disimpulkan penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas merupakan faktor paling penting dalam menentukan pilihan wisatawan terhadap wisata bahari. Pantai Santolo menjadi prioritas utama karena nilai aksesibilitas, atraksi, dan amenitas yang lebih baik dibandingkan alternatif lain.
Metode AHP terbukti efektif dalam menyusun prioritas berbasis data secara konsisten dan sistematis. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi pengelola untuk merancang strategi pengembangan wisata bahari yang tepat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau tingkah laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.